بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat, ada satu ayat dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan ancaman, tidak diawali dengan peringatan azab, tetapi justru dimulai dengan kelembutan, kasih sayang, dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini pernah membuat sebuah kerajaan besar tunduk, bukan karena pedang, bukan karena pasukan, melainkan karena kalimat tauhid yang dibacakan dengan penuh keyakinan. Jika hati Anda sedang lelah, jika hubungan Anda dengan sesama terasa berat, jika rezeki Anda seakan tertutup, atau jiwa Anda sedang merindukan ketenangan, maka dengarkanlah dengan hati yang hadir. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempertemukanmu dengan ayat Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda YouTube Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki, dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika video ini hadir di hadapan Anda, sempatkanlah sejenak menghadirkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat itu menjadi bukti cinta kita dan kelak menjadi sebab turunnya syafaat di hari akhir. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan merenungi satu ayat yang masyhur di kalangan para ulama tafsir dan ahli hikmah, yaitu tentang ayat Sulaiman. Bukan sekedar membaca lafaznya, tetapi memahami maknanya, sejarahnya, serta cara mengamalkannya sebagaimana disampaikan dalam tradisi keilmuan Islam. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu ini meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman, ayat Sulaiman tidak dapat dipisahkan dari keagungan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Sebagian ulama hikmah memberikan isyarat bahwa seluruh makna dan rahasia Al-Quran terkumpul dalam surah Al-Fatihah, dan rahasia surah Al-Fatihah terkandung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini
terdiri dari 19 huruf. Para ahli hikmah menjelaskan bahwa rahasia makna dan sirnya dimulai dari huruf ba sebagai isyarat kekuasaan Allah atas segala yang telah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada. Karena itulah setiap ayat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim memiliki kelembutan, kekuatan, dan pengaruh yang dalam bagi hati manusia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat Sulaiman terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tu'ni muslimin." Yang artinya adalah, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Sahabat beriman, ayat ini bukan sekedar bacaan. Ia adalah bagian dari kisah besar dalam sejarah kenabian. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, penguasa negeri Saba, surat itu tidak dibuka dengan ancaman kekuasaan, tidak pula dengan pamer kekuatan. Surat itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan justru dari kalimat itulah Ratu Balqis hatinya terguncang. Akhirnya ia bersama pasukan dan rakyatnya tunduk kepada kebenaran dan berserah diri kepada Allah. Disinilah kita belajar bahwa hati manusia tidak ditundukkan dengan kerasnya suara, tetapi dengan benarnya kalimat dan lurusnya niat. Sahabat beriman, para ulama hikmah menyebutkan bahwa ayat Sulaiman memiliki banyak kelebihan. Orang yang melazimkan membacanya dengan adab dan niat yang lurus, diyakini akan diberikan rasa kasih di hati manusia. Ia akan dicintai, disukai, dan dihormati. Bahkan dalam tradisi hikmah disebutkan, musuh dapat melunak, kebencian dapat mereda, dan hubungan yang renggang dapat kembali hangat. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga diyakini sebagai wasilah kesembuhan, pembuka pintu rezeki, serta keberkahan usaha. Namun penting untuk selalu diingat bahwa ayat ini bukan jimat dan bukan sumber kekuatan itu sendiri. Ia hanyalah sebab, sementara yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, dalam kitab-kitab hikmah dijelaskan bahwa pengamalan ayat Sulaiman dilakukan dengan tertib, adab, dan ketenangan hati. Pengamalan ini dimulai pada malam Ahad, lebih utama lagi Ahad pertama di awal bulan Hijriah, dilaksanakan pada tengah malam, diawali dengan sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah taubat. Setelah itu, bacalah istighfar sebanyak 7 kali. Kemudian, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 7 kali. Setelah itu, bacakanlah hadharah singkat seperti sebagaimana berikut ini. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajmain wa ila hadratil malaikatil muqarrabin wa ila hadrati khuddami hadhil ayati syarifah wa ila hadrati nabiyillahi Sulaiman alaihissalam wa ila hadrati nabiyillahi Khidir alaihissalam
wa ila ruhi al-imamil kabir wal hakimis syahir Abil Abbas Ahmad bin Ali al-Buni rahimahullahu ta'ala wal azana ila muntaha syai'in lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Setelah membaca hadarah tersebut, dibacakanlah surah Al-Fatihah 1 kali. Barulah setelah itu ayat Sulaiman dibaca sebanyak 313 kali. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Pengamalan ini dilanjutkan selama 7 hari 7 malam. Setiap selesai sholat fardu, ayat ini dibaca 21 kali. Dan setelah masa penghataman selesai, dianjurkan untuk tetap istiqomah sesuai kemampuan. Sahabat beriman, ketika hendak keluar rumah, ayat Sulaiman dapat dibaca 3 kali atau 7 kali. Kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan dan usapkanlah ke wajah. Niatkan agar siapapun yang memandang kita diberikan rasa kasih sayang dan kelembutan. Dalam urusan perdagangan, ayat Sulaiman dibaca 100 kali selama 3 malam. Setiap 10 kali bacaan ditiupkan ke dalam air dengan niat memohon keberkahan usaha. Pada malam ketiga, air tersebut dipercikkan ke tempat dagangan Anda. Adapun untuk pengobatan, ayat Sulaiman dibaca 21 kali atau 41 kali, kemudian ditiupkan ke dalam air dan diminumkan kepada orang yang sakit. Adapun dalam menghadapi permusuhan, ayat ini dibaca 100 kali pada malam hari dengan niat agar Allah menghilangkan kebencian dari hati orang tersebut. Untuk rumah tangga, ayat ini sering diamalkan oleh suami dan istri sebagai ikhtiar menjaga ketentraman dan keharmonisan. Semua itu dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa hasilnya sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Sahabat beriman, ingatlah selalu bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jangan pernah menggantungkan hati pada amalan, tetapi gantungkanlah hati hanya kepada Allah. Amalan hanyalah jalan, sedangkan tujuan kita adalah ridho Allah. Jika Allah berkehendak, satu ayat mampu mengubah hidup seseorang. Namun jika Allah tidak mengizinkan, maka tidak ada satupun yang mampu memberikan manfaat. Ya Allah, lembutkanlah hati kami dengan kalamu, tundukkanlah jiwa kami hanya kepadamu. Angkatlah kesulitan kami, lapangkanlah rezeki kami, dan sembuhkanlah penyakit kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya hidup kami. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.